Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang mindset untuk mengubah gaya hidup menjadi lebih sederhana. Mengubah gaya hidup dari terbiasa mewah menjadi lebih sederhana, bahkan harus mengencangkan ikat pinggang, tidaklah mudah untuk kebanyakan orang. Ada rasa terkekang sekaligus gengsi pada teman-teman. Tapi tentu saja ada kalanya kamu benar-benar tidak mungkin lagi untuk melanjutkan gaya hidup lamamu yang mewah dan boros. Kamu harus belajar realistis. Kalau tidak, bahaya keuangan yang lebih besar menjadi sulit terhindarkan. Kendati tidak mudah, keinginanmu untuk mengubah gaya hidup perlu didukung. Guna memudahkan proses adaptasimu, simaklah ulasan berikut ini. Yang pertama, berhemat bukan berarti miskin. Justru keputusanmu untuk mulai berhemat sekarang juga adalah untuk mencegahmu terjerembab dalam kemiskinan. Tabunganmu mungkin telah terkuras cukup banyak. Tapi sejauh mana ada yang diselamatkan, lakukanlah. Bahkan kalau tabunganmu setelah dihitung-hitung masih lumayan, jangan tunda lagi keinginanmu untuk mengubah gaya hidup. Lebih ringan mengubahnya dengan kesadaranmu sendiri daripada kelak kamu hanya terpaksa oleh keadaan ketika telah tak ada uang lagi di sakumu. Kedua, memang selalu ada yang harus diprioritaskan dalam hidup. Memutuskan untuk mengubah gaya hidup adalah tanda kamu memahami apa yang seharusnya diprioritaskan untuk saat ini. Apakah itu rencanamu memiliki rumah sendiri, berkeluarga, atau tabungan pendidikan untuk anak misalnya. Kamu memang tidak dapat terus berhura-hura dan hanya memikirkan diri sendiri. Usiamu bertambah, tanggung jawabmu juga. Jadi jangan mengelak dari keharusan mengatur prioritas dalam kehidupanmu. Ketiga, malu hidup sederhana tak menyelamatkan dirimu dari masalah keuangan. Apabila kamu harus merasa malu, malulah kalau kamu sampai terjerat masalah keuangan yang sesungguhnya masih dapat dicegah. Bayangkan apa yang ada di orang-orang, seandainya ada orang yang terkenal bergaya hidup mewah tiba-tiba mencari pinjaman uang kemana-mana. Dapatkah orang itu menanggung rasa malunya? Itu berlipat-lipat beratnya ketimbang rasa malu lantaran orang itu harus menurunkan gaya hidup. Dengan mengubah gaya hidup, artinya kita masih punya kendali atas kehidupan kita. Ketika hari-harimu habis untuk memikirkan cara melunasi utang dan mencari pinjaman yang baru. Keempat, makin sedikit yang kamu butuhkan, bukankah semakin baik? Kurang tepat kalau kamu mengartikan semakin kaya sebagai makin banyak kebutuhan. Orang kaya sesungguhnya justru yang kebutuhannya paling sedikit. Bukan berarti ia telah benar-benar memiliki segalanya, melainkan ia merasa cukup dengan apa yang dimilikinya saat ini. Dengan sedikitnya kebutuhan, kamu tidak perlu ribet lagi memikirkan terlalu banyak hal hanya untuk mengejar kepuasan diri. Kamu dapat fokus pada hal-hal yang lebih penting untuk masa depan, sekaligus bermanfaat bagi orang lain. Kelima, bekerja keras seperti apapun tak dapat mengimbangi gaya hidup mewah. Permasalahan utama saat bergaya hidup mewah adalah tidak ada batas maksimal. Ini seperti di atas langit, masih ada langit. Di atas suatu kemewahan, pasti masih ada yang lebih mewah lagi. Lantas dengan cara apa lagi? Kamu akan terus mencari uang apabila gaya hidup yang coba diikuti pun tidak ada titik akhirnya. Jangan sampai kamu tergoda melakukan berbagai kejahatan demi membiayai gaya hidup. Itu bukan jalan hidup menuju kebahagiaan yang sejati. Kamu tak lebih seperti diperbudak oleh gaya hidup mewah, mencari uang sebanyak-banyaknya hanya untuk cepat-cepat dihabiskan lagi. Keenam, mengantisipasi masa depan adalah tindakan bijaksana. Sebaliknya, mengabaikan segala potensi bahaya di masa depan adalah ciri khas yang bodoh. Makin kamu dapat menggunakan akalmu, makin kamu mampu membayangkan hal-hal terburuk yang mungkin saja terjadi di masa depan. Bedanya dengan penakut, kamu tak terhenti pada sekedar membayangkan, melainkan lekas mengambil berbagai langkah pencegahan. Bukankah orang yang paling mujur adalah yang masih memiliki tabungan ketika kondisi sulit terjadi? Ketika mindset tadi tertanam kuat oleh dirimu, kamu akan melalui perubahan gaya hidup dengan perasaan ringan. Bahkan, proses transisi ini membuatmu mampu memaknai kehidupan dan kebahagiaan dengan lebih baik. Itulah tadi mindset untuk mengubah gaya hidup menjadi lebih sederhana. Kali ini kita akan membahas tentang lebih baik hidup hemat dan sederhana daripada mewah tapi berhutang. Ada dua cara untuk menjalani hidup. Yang pertama, hidup dengan pengeluaran lebih sedikit daripada pemasukan. Yang kedua, hidup dengan pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Kalau dilihat dari dua pilihan yang ada, pasti kebanyakan orang yang waras akan memilih pilihan pertama.
Pilihan kedua akan membuat kita stres dalam hidup yang penuh dengan hutang. Hidup yang penuh dengan hutang ini akan membuat kita takut dan panik, dan ini adalah cara hidup yang pasti tidak diinginkan. Hidup dengan pengeluaran lebih sedikit daripada pemasukan adalah pilihan yang akan dipilih orang secara rasional. Tapi kebanyakan dari kita tidak melakukannya. Faktanya, sekitar 90% dari orang Indonesia menghabiskan lebih banyak daripada yang kita hasilkan. Dari data yang dihimpun oleh program konsultasi keuangan LifePal dari awal Januari 2021, hanya 9,3% dari 500 partisipan program ini yang memiliki dana darurat dalam jumlah ideal. Sementara itu, 90,7% lainnya dinyatakan tidak memenuhi standar minimum. 70% orang Indonesia melaporkan merasa cemas tentang situasi keuangan mereka, dan jumlahnya semakin buruk. Mengapa demikian? Mengapa hidup dengan lebih sedikit stres dan kekhawatiran begitu sulit untuk dicapai oleh banyak dari kita? Mengapa kebanyakan orang memilih untuk membelanjakan pendapatan mereka yang lebih besar daripada pemasukan? Ada beberapa yang akan berpendapat bahwa sistem ini dicurangi dan tidak mungkin menghasilkan cukup uang untuk hidup sesuai kemampuan. Tentu saja itu mungkin kenyataan bagi sebagian orang, tetapi itu jelas bukan alasan bagi sebagian besar orang, terlebih bagi yang berpenghasilan UMR atau di atasnya. Dan yang paling penting, itu mungkin bukan alasan untuk kita yang menganut gaya hidup minimalis. Kemungkinan besar, alasan kenapa begitu banyak orang memilih untuk menjalani hidup yang melebihi pendapatan adalah karena pemasaran perusahaan yang terus mendorong kita untuk membeli dan membeli lagi. Penghasilan yang meningkat tidak menyurutkan keinginan. Doktrin yang mengatakan bahwa kehidupan kita akan lebih baik hanya jika pendapatan kita semakin besar. Mobil yang lebih bagus, rumah yang lebih besar, makanan yang lebih mewah. Godaan untuk membelanjakan lebih banyak hal tidak pernah berakhir. Janji untuk kehidupan yang lebih baik selalu terletak di dalam pendapatan kita saat ini. Jadi kita mengejarnya, tanpa henti selalu menghabiskan sedikit lebih banyak dari penghasilan yang kita miliki. Hal ini membuat sebagian orang rela berhutang. Tetapi lebih baik hidup hemat di bawah anggaran daripada hidup mewah tetapi dalam hutang. Hidup sesuai kemampuan kita akan menghasilkan kepuasan diri yang tidak dapat dibeli dimanapun di dunia ini. Hidup sesuai kemampuan akan menghasilkan ketenangan di penghujung hari yang tidak akan pernah dialami bahkan di hotel paling mewah sekalipun kalau kita sedang terlilit hutang. Hidup sesuai kemampuan menghasilkan kepercayaan diri sejati yang tidak akan pernah bisa dibeli di rak pakaian. Hidup sesuai kemampuan menghasilkan kenikmatan yang selalu hadir yang tidak dapat diduplikasi dengan liburan mewah. Hidup sesuai kemampuan menghasilkan contoh bagi keluarga kita yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan kursus paling mahal sekalipun. Dan hidup sesuai kemampuan menghasilkan kehidupan yang dijalani dengan baik, dengan lebih sedikit penyesalan. Dunia akan memberitahu kita bahwa pengeluaran lebih banyak adalah kunci kehidupan yang lebih baik. Tapi saya bisa membuktikan, lebih baik hidup dengan pengeluaran lebih sedikit dari pendapatan kita, daripada hidup mewah tetapi dalam hutang. Itulah tadi kenapa lebih baik hidup hemat di bawah anggaran daripada mewah tapi banyak hutang. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.